Kembali lagi di channel mitologi. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film ini bergenre aksi superhero berdasarkan cerita Marvel Comics Amerika Serikat tahun 2021, dengan karakter Shang-Chi sebagai tokoh utama. Film ini diproduksi juga oleh Marvel Studios. Tidak pakai lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita diawali sekitar 1000 tahun yang lalu, di dalam sebuah medan peperangan di Cina, di mana Xue Wu menemukan 10 cincin mistis yang dapat memberikan kekuatan dewa, termasuk keabadian. Dengan 10 cincin ini, ia dapat mengalahkan dan membuyarkan pasukan musuh dengan mudahnya. Setelah itu, Wen Wu mendirikan sebuah organisasi Ten Ring atau 10 cincin. Organisasi ini telah menaklukkan banyak kerajaan dan menggulingkan pemerintahan sepanjang sejarah. Pada tahun 1996, Wen Wu mencari Talo, sebuah desa yang dikatakan menyimpan hewan dan makhluk-makhluk legenda, yang sepertinya hanya ada di legenda dan cerita saja. Dia melakukan perjalanan melalui hutan ajaib ke pintu masuk desa dengan kesulitan. Bahkan timnya tewas terkena tipuan hutan. Wen Wu selamat, tetapi dihentikan oleh seorang wanita legenda penjaga hutan bernama Yingli. Mereka awalnya bertarung, Wen Wu kalah, tetapi kemudian keduanya jatuh cinta. Tentu penduduk Talo menolak Wen Wu, sehingga Yingli memilih untuk pergi bersama Wen Wu meninggalkan desa legenda. Mereka menikah dan memiliki 2 anak, Shang-Chi dan Xialing. Wen Wu meninggalkan organisasinya dan mengunci 10 cincin itu. Saat Shang-Chi berusia 7 tahun, Li dibunuh oleh musuh Wen Wu, yaitu Iron Gang atau geng besi. Hal ini memaksa Wen Wu mengenakan 10 cincin sakti itu sekali lagi. Ia membantai geng besi dan melanjutkan kepemimpinan organisasinya. Wen Wu membuat Shang-Chi menjalani pelatihan ilmu bela diri yang keras brutal, tetapi sebaliknya tidak mengizinkan Xialing untuk berlatih dengan yang lain. Ini membuat sang saudara perempuan Shang-Chi tersebut diam-diam belajar ilmu bela diri sendiri. Saat Shang-Chi berusia 14 tahun, Wen Wu mengirimnya untuk membunuh pemimpin Iron Gang. Setelah menyelesaikan misinya, Shang-Chi yang trauma melarikan diri ke San Francisco dan mengadopsi nama Son. Ia tidak mau terlibat lagi dengan apapun yang berhubungan dengan organisasi Ten Ring milik sang ayah. Cerita berlanjut ke masa kini, di mana Shang-Chi bekerja sebagai pelayan parkir dengan sahabatnya Katie, yang tidak tahu sama sekali tentang masa lalu temannya itu. Mendadak, Shang-Chi diserang di bus oleh anggota Ten Ring, yang mencuri liontin yang diberikan sang ibu kepada Shang-Chi. Katie terkejut melihat bahwa sang sahabat, ternyata adalah seorang petarung yang handal. Shang-Chi pun akhirnya menceritakan siapa dirinya sebenarnya, bagaimana masa lalunya dan Katie bersikeras untuk ikut membantunya. Shang-Chi akhirnya pergi dengan pesawat bersama Katie, untuk menemui saudara perempuannya, karena khawatir organisasi Ten Ring akan mengejar liontin milik sang adik, yang juga satu pasang dengannya. Mereka menemukan Xialing di klub pertarungan rahasia di Macau, yang didirikannya setelah melarikan diri dari Wen Wu pada usia 16 tahun. Xialing rupa-rupanya merupakan tokoh penting di klub tersebut. Di klub tersebut bahkan banyak ditemukan tokoh-tokoh Marvel yang lain, seperti Wong dan Abomination. Tak lama organisasi Ten Ring menyerang klub pertarungan, dan Wen Wu datang untuk menangkap Shang-Chi, Katie, Xialing, dan mengambil liontinnya. Mereka dibawa ke markas besar Ten Ring, di mana diketahui Wen Wu menggunakan liontin tersebut untuk mengungkap peta mistik keberadaan desa legenda Talo. Ini karena Wen Wu menjelaskan kepada anak-anaknya, bahwa dia telah mendengar panggilan istrinya Li yang telah wafat, dan yakin sebenarnya istrinya tersebut telah ditahan di Talo, di belakang gerbang yang tertutup rapat. Dia berencana untuk menyerang dan menghancurkan desa itu kecuali mereka membebaskannya. Shang-Chi dan Xialing serta Katie tentu keberatan dan mengatakan bahwa itu adalah imajinasi sang ayah belaka. Sang ibu memang telah wafat. Wen Wu kemudian memenjarakan mereka. Di dalam penjara, Shang-Chi, Xialing dan Katie bertemu dengan mantan aktor Trevor Slattery, yang dipenjarakan oleh Ten Ring karena menyamar sebagai Wen Wu dan teman hundunnya yang bernama Morris, yang menawarkan untuk membimbing mereka ke Talo. Hundun sendiri adalah hewan mitos Cina yang berbentuk seperti anjing dengan sayap, tetapi tanpa kepala.
Mereka berhasil kabur dan pergi ke Talo, yang berada di dimensi terpisah dengan berbagai makhluk mitologi Tiongkok. Mereka bertemu Yingnan, saudara perempuan Li, ibu Shang-Chi, dan Xiang Li, yang menjelaskan sejarah Talo. Diceritakan bahwa ribuan tahun yang lalu, desa tersebut diserang oleh Dweller in Darkness, atau penghuni kegelapan yang memangsa dan memakan jiwa. Desa itu diselamatkan oleh naga Cina yang disebut The Great Protector, atau Sang Pelindung Agung dan yang kemudian membantu menyegel gerbang kegelapan ke dunia para penghuni kegelapan. Menurut Yingnan, penghuni kegelapan telah menyamar sebagai Li, ibu Shang-Chi, sehingga memancing Wenwu yang akan menggunakan 10 cincin untuk membuka gerbang tersebut. Shang-Chi, Xialing, dan Katie bergabung dengan penduduk desa dalam pelatihan dan mempersiapkan kedatangan Wenwu, dengan juga mengenakan pakaian tempur dan senjata yang dibuat dari sisik naga. Wenwu dan pasukan organisasi Ten Ring tiba dan menyerang desa tersebut. Beragam senjata dan hewan-hewan mitos Cina ikut terjun, dan menghadapi pasukan Ten Ring yang bersenjatakan alat-alat modern. Wenwu bertempur dengan Shang-Chi, dan mampu mengalahkan anaknya tersebut, mendorongnya ke danau terdekat, serta menyerang gerbang dengan cincinnya. Gerbang akhirnya bobol, dan membuat beberapa pemakan jiwa atau soul eater penghuni kegelapan untuk keluar dan melarikan diri. Mereka menyantap jiwa semua orang yang ada di sana, baik penduduk desa maupun anggota Ten Ring. Anggota Ten Ring mau tidak mau bergabung dengan penduduk desa untuk melawan kekuatan para pemakan jiwa tersebut. Sang Naga Pelindung Agung menghidupkan kembali Shang-Chi dan membawanya dari danau untuk melawan para pemakan jiwa. Wenwu yang sepertinya masih berada di bawah pengaruh penghuni kegelapan, masih bersikeras untuk menyelamatkan sang istri, meski sebenarnya sudah jelas bahwa sang istri tidak ada di gerbang tersebut. Wenwu dan Shang-Chi bertarung sekali lagi. Tanpa diduga, Shang-Chi ternyata memiliki kemampuan menggunakan 10 cincin tersebut. Keduanya bertempur menggunakan masing-masing 5 cincin. Namun, kali ini Shang-Chi unggul tetapi memilih untuk menyelamatkan Wenwu. Penghuni kegelapan lolos dari gerbang yang sudah melemah, akibat diserang oleh Wenwu kemudian menyerang Shang-Chi. Wenwu yang sudah sadar kemudian menyelamatkan Shang-Chi dari serangan sang penghuni kegelapan, lalu mewariskan cincinnya sebelum penghuni kegelapan akhirnya berhasil membunuhnya. Shang-Chi, Sang Naga Pelindung Agung, Xialing, dan Katie bekerja sama dan berhasil membunuh penghuni kegelapan. Desa legenda akhirnya kembali damai, dengan Shang-Chi sekarang telah menjadi pemilik sah dari 10 cincin sakti tersebut. Setelah itu, Shang-Chi dan Katie kembali ke San Francisco di mana seorang penyihir bernama Wong memanggil dan mengajak mereka ke sebuah tempat bernama Kamar Tas. Adegan berlanjut ke mid-credit, di mana Wong memperkenalkan Shang-Chi dan Katie kepada Bruce Banner atau yang juga dikenal sebagai Hulk, dan Carol Danvers yang juga dikenal sebagai Captain Marvel, sambil meneliti asal-usul cincin tersebut. Mereka menemukan fakta bahwa cincin itu bertindak sebagai beacon atau suar untuk memanggil sesuatu. Masih ada sebuah adegan post-kredit, diperlihatkan Xialing, adik perempuan Shang-Chi menjadi pemimpin baru Ten Ring, yang mengubah aturan dengan melatih wanita bersama pria. Meskipun ia telah memberitahu Shang-Chi bahwa dia akan membubarkan organisasi tersebut. Sekian review dari saya, jika ada yang kurang berkenan mohon maaf. Tetaplah berbuat baik, dan tetaplah putih walaupun di tempat yang hitam sekalipun. Terima kasih.